Kita buka Alkitab kita di 1 Timotius pasal yang keempat. Ya, haleluya. Syakarapatakaya syadarapatakara. 1 Timotius pasal yang ke-12. Pasal 4 ayat yang ke-12. Kita mau baca bersama-sama. Oke, semuanya baca, keluarkan suara saudara. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nasihat seorang rasul yang namanya Paulus. Paulus ngomong sama Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Timotius adalah anak didiknya, tetapi Paulus berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Sebab apa? Sebab dalam diri anak muda itu, dalam diri Timotius, ada roh yang percaya kepada Tuhan. Ada perkataan dan tingkah lakunya yang kuat. Dan berdasarkan firman Tuhan, Paulus atau Timotius adalah seorang yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Saya percaya hari ini tidak hanya untuk Timotius, tetapi untuk orang-orang muda. Saudara saya masih muda, tidak ada yang tua lepas ini. Kita masih anak-anak muda. Tuhan percayakan kepadamu dan kepadaku untuk menyatakan kemuliaan Allah. Tuhan nyatakan kuasanya, ada kuat kuasanya yang maha dahsyat. Karena itu jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Saya mau kasih judul khotbahku, menjadi manusia yang berkualitas. Kita tidak menjadi manusia biasa, harus menjadi manusia yang berkualitas. Katakan, saya harus menjadi manusia yang berkualitas. Kualitas itu sudah saya kasih, tidak tentukan sampai di mana Anda berpendidikan. Bahkan mungkin hanya taman SD. Tetapi kalau Tuhan katakan dalam dirimu ada roh yang luar biasa, roh Tuhan itu roh yang berkualitas. Roh Tuhan itu roh yang luar biasa. Roh Tuhan yang menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Sehingga saudara dan saya tidak menjadi manusia biasa, tetapi harus menjadi manusia yang luar biasa. Harus menjadi manusia yang berkualitas. Kualitasmu berbeda dengan kualitas orang lain. Orang lain butuh pertolongan, tetapi Yesus menolong engkau. Yesus melepaskan engkau. Yesus memerdekakan engkau. Hidupmu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada kehidupan yang menjadi kualitasnya tinggi. Rohanimu tinggi. Tidak seperti yang lainnya. Kalau yang lainnya tidak berdoa, engkau berdoa. Tidak semuanya ikut 40 days breakthrough. Dalam doa pagi jam 5, saya melihat tidak semuanya ikut. Tetapi meskipun engkau tidak ikut di sana, engkau harus berdoa. Sebab dalam doa kita ada kuasa Allah. Di dalam doamu kemuliaan Allah dinyatakan. Kita nanti akan terjadi kegerakan yang luar biasa dimulai dari hidupmu dan hidup kita semuanya. Jemaat GBI-PPM AB Pura, Polimak, Sentani, Yama, dan di Raja Wali harus menjadi contoh bagi yang lainnya. Saya tidak pernah besuk saudara, bukan? Tetapi hidupmu harus memuliakan Tuhan. Roh Allah yang ada dalam dirimu menguasai engkau dan berkata, Tuhan, aku menjadi kuat karena kuat kuasamu ada dalam diriku. Roh Allah yang ada dalam dirimu semuanya itu membuat engkau mampu.
engkau tidak cengeng, engkau tidak mudah menelpon saya. Tapi kalau mau telepon, suruh makan Pak Beda, saya datang. Kalau ada di antaramu yang sakit, dalam dirimu semuanya ada kuasa Allah. Dalam dirimu engkau bisa berkata, oleh pilur Yesus, aku sembuh. Tidak mesti pendeta, tidak mesti majelis. Tanda-tanda ini menyertai setiap orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan. Dan demi nama Allah, demi nama Yesus Kristus, orang sakit bisa sembuh. Itu Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18. Itu tanda semua orang percaya. Engkau semuanya dilengkapi dengan kuasa Tuhan. Penderitaanmu akan menjadi ringan. Sebab apa? Sebab penderitaanmu sudah diangkat oleh Tuhan. Hidupmu itu hanya bersuka cita. Oleh anugerah Tuhan, engkau berkata, Tuhan, aku bersyukur sebab engkau baik. Tuhan luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Amin. Allahmu dan Allahku ialah Allah yang luar biasa. Saya bersyukur, saya lihat anak-anak Tuhan semuanya menjadi orang-orang yang dahsyat. Engkau menjadi orang-orang yang luar biasa. Tepuk tangan untuk diri saudara. Tepuk tangannya kok begitu ya. Engkau cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Wih, haleluya. Aku kuat, aku bisa, aku mampu, aku cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Nah, mari untuk melihat menjadi orang yang berkualitas itu seperti siapa. Kita akan belajar seperti Daniel yang pertama. Saya bisa 3 sampai 5 sesi. Ini panjang ceritanya, tetapi mari kita belajar dari seorang yang bernama Daniel. Kita akan buka Alkitab kita di Daniel pasal 1. Iya, Daniel pasal 1 sudah lihat? Ayat 3 sampai kepada ayat yang ke-6. Iya, kita baca bersama-sama. Semua harus baca ya, tidak berdiam diri. 1, 2, 3. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang mempunyai berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian terhadap ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan setelah itu mereka harus bekerja pada raja. Yang terakhir, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni 1, Daniel, 2, Hanaya, 3, Misael, 4, dan Asaria. Ada 4 SMA, Sadrak, Mesak, Abednego, dan 1 Daniel. Semuanya anak-anak muda, orang-orang yang cinta Tuhan. Ini orang yang biasa, tetapi menjadi luar biasa karena 3 atau 4 pemuda ini ialah seorang yang berilmu. Apakah hanya 4 orang itu? Ya, 4 orang dibandingkan pemuda-pemuda yang lainnya. Ada 4 orang yang berbeda. Yang pertama dimunculkan namanya Daniel. Siapa hari ini menjadi Daniel, saudara? Siapa menjadi Daniel hari ini? Saya. Dipastikan engkau semua menjadi Daniel dari akhir zaman. Menjadi berkualitas karena Anda berilmu.
Bukan karena pengetahuan yang semata-mata kita dapatkan dari dunia, tetapi pengetahuan hikmat Allah menyertai. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, engkau mesti berdoa, engkau mesti meminta kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan kepadamu roh hikmat. Ada kecerdasan yang luar biasa, ada pengetahuan yang luar biasa. Saya ingat pada waktu saya sekolah SGO, saya tinggal sama orang, di sini ada Sari. Saya setiap hari harus pikul air, memenuhi drum-drum. Saya setiap hari harus mengambil rumput, karena bapaknya ada kambing. Saya menyuci pakaian mereka, maaf kata, pakaian ibunya, saya cuci. Saya pekerja keras, saya juga kerja di pelabuhan. Tetapi saya lakukan semuanya hanya supaya hikmat Tuhan turun atas saya. Saya ikut yang lainnya lebih parah lagi. Jam 4 pagi setiap hari saya mesti bangun. Harus memenuhi 2 drum, saya pikul, saya masak. Semua saya lakukan hanya karena Tuhan Yesus Kristus. Saya belum mengenal Tuhan pada waktu itu dengan sungguh-sungguh. Tetapi apa yang saya perbuat, saya tahu satu saat Tuhan memakai saya. Saya lakukan itu dengan kesetiaannya. Dan Tuhan benar-benar menepati janjinya. Saudaraku, engkau tidak boleh tidak bekerja. Engkau menjadi orang yang rajin. Engkau tidak boleh tidak bekerja. Setiap engkau harus bekerja. Sebab hikmat Tuhan itu Tuhan akan berikan kepadamu. Pada waktu saya sekolah SGO, saya orangnya biasa-biasa saja. Tetapi pada waktu SGO, saya mendapat juara. Saya sekolah jalan kaki. Ada 2 kilo ada gak ya Sari? Kurang lebih 2 kilo setiap pagi. Saya jalan kaki. Padahal saya sekolahnya di kota, tapi jalan kaki. Kenapa saya lakukan? Karena Yesus. Saya lakukan karena cinta Tuhan. Saya percaya Yesus Kristus yang ada padamu, itu juga akan memberikan hikmat kepadamu. Ada kepandaian khusus. Dan Tuhan memberikan kepadaku untuk cinta sesamanya, untuk cinta orang lain. Saya berkata kepada Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang setia. Kalau Engkau memakai Daniel, Tuhan memakai hidup saya. Saya belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya belum mencintai Tuhan pada waktu itu. Tetapi pada waktunya Alkitab mencatat bisa terjadi. Dipastikan hidupmu, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat itu memberikan hikmat kepadamu. Roh yang luar biasa memberikan pengetahuan yang jelas, memberikan hidupmu menjadi berbeda dengan yang lainnya, sehingga engkau menjadi manusia yang berkualitas. Karena itu aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, roh Allah yang ada dalam dirimu menyala-nyala, berkobar-kobar di dalam hidupmu, sehingga hidupmu akan menjadi orang yang berbeda. Roh Allah itu membuatmu menyala-nyala. Daniel menjadi pribadi yang luar biasa. Hidupnya itu hanya Tuhan yang disukakan. Hanya Tuhanlah yang harus hidup dalam dirimu. Harus roh Allah yang bekerja dalam dirimu. Engkau yang di atas, engkau harus cinta Tuhan. Angkat tanganmu, engkau cinta Tuhan.
dalam nama Yesus akan mencintai Tuhan. Dalam nama Yesus akan mencintai Tuhan. Yang dibayang yang cinta Tuhan, angkat tanganmu. Dalam nama Yesus akan cinta Tuhan. Dalam nama Yesus akan mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus hikmat Tuhan akan turun atasmu. Pengetahuannya dari Allah Bapa menyertaimu. Di dalam nama Yesus terjadilah hikmat Tuhan yang Tuhan berikan. Itu tidak sama seperti yang dunia berikan. Orang dunia mungkin tidak menganggap engkau pertama-tama. Tetapi pada waktu engkau berbicara, roh Tuhan atasmu, hikmat Tuhan menyertai engkau, sehingga engkau bisa berkata dengan jelas. Jadi di antaramu tidak ada yang tidak bisa berkata-kata. Yang tadi tidak bisa berkata-kata, tapi hikmat Tuhan akan memampukan engkau. Hikmat Tuhan akan mengerjakan engkau sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Pak John Limbong, sebelum dia ke sini saya kenal dia dulu di Manokwari. Orangnya nggak begitu pandai berbicara, tapi hikmat Tuhan menyertai dia. Sekarang kalau berbicara rasanya nggak mau dihentikan. Luar biasa. Pada waktu itu saya kenal dia masih pacaran sama istrinya. Tapi hidupnya dulu kacau. Dia minum mabuk. Dan istrinya cinta kepada dia. Dia punya anak. Ada mamanya. Mama mantu. Dia kerja tempat lain. Tetapi tahukah saudaraku, ketika hidupnya ketemu sama Tuhan, semua telah diubah. Hidupnya bukan dia lagi, tetapi Kristus Yesus yang hidup dalam dirinya. Itu tidak hanya terjadi untuk John Limbong, terjadi untuk saudara semuanya. Dipastikan hidupmu akan berubah. Engkau jadi lain, engkau jadi berbeda, engkau jadi berubah. Wih, luar biasa itu orang, hidupnya jadi berubah. Nah, saudara sakit mungkin sudah berkata, aduh Pak Pendeta, cobalah datang ke rumahku. Ya kalau diundang saya datang. Tapi kalau diundang hanya karena sakit, sedikit saja undang saya mungkin nggak datang. Karena sakitnya sakit sedikit. Tapi kalau sudah masuk rumah sakit, pasti saya datang. Tapi tidak ada yang masuk rumah sakit. Sebab dirimu menjadi orang yang sehat. Saya berdoa kemuliaan Allah turun atasmu. Engkau menjadi orang yang sehat. Engkau menjadi orang yang kuat. Engkau menjadi pahlawan. Engkau menjadi pemenang di dalam nama Yesus. Engkau semuanya menjadi pahlawan. Engkau berjalan setiap waktu, setiap saat menjadi pahlawan. Engkau bisa melangkah dengan iman. Wih, saya sehat. Wih, saya sembuh. Wih, saya kuat. Sebab Allah telah membuatmu menjadi orang yang berbeda. Menjadi orang yang berkualitas. Apakah hanya itu saja? Lihat Daniel pasal 1 ayat 8 dan 9. Ya. 1, 2, 3. Daniel berketapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ayat 9.
Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Haleluya. Maka saudara saya kasih, seperti Daniel berketapan tidak menajiskan diri. Ini banyak orang yang hidupnya sudah mulai menajiskan dirinya. Ada banyak orang jatuh dalam hal ini. Padahal masih muda itu Daniel. Hidupnya fokus sama Tuhan. Dia berkata, aku tidak usah menajiskan diriku. Bertekad, berketapan, hidupnya kudus. Hidupnya suci. Kualitas kita tidak tentukan berapa banyak yang Anda miliki. Engkau bisa kaya, engkau bisa miskin, tapi bukan itu ketentuannya. Manusia yang berkualitas adalah hidup suci. Kualitasmu akan berbeda dengan yang lainnya. Orang berkata yang tidak suci, tapi engkau bisa berkata, aku berkata yang suci. Orang minum mabuk, engkau tidak. Tetapi hidupmu memang mesti berbeda. Ada roh Allah yang ada dalam dirimu. Tahukah saudara saya kasih, roh Allah yang ada dalam dirimu itu memampukan engkau untuk hidup kudus. Hidup kudus. Ada roh yang membuat dirimu menjadi kudus. Engkau berjalan lebih hati-hati lagi. Tapi dengan tegak di dalam kekudusan Allah, mendeklarasikan diri, aku harus hidup kudus. Tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah emosi. Dipastikan hidupmu seperti Kristus hidup. Zaman perjanjian lama, zamannya Daniel saja sudah hidup kudus. Yesus hidup kudus. Saya dan saudara pun harus hidup kudus. Aku nyatakan, aku deklarasikan hari ini, di dalam nama Yesus Kristus, roh Allah yang ada dalam dirimu membuat engkau cakap, membuat engkau hidup berketapan, menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak Raja. Hidupmu hidup kudus, engkau tidak tercela di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Di dalam nama Yesus Kristus, hidupmu suci, hidupmu kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, engkau berketapan, tidak menajiskan dirimu. Di dalam nama Yesus, terjadilah. Silakan duduk. Hidupmu itu harus kudus. Ada banyak orang yang ingin mengganggumu. Yang perempuan, laki-laki akan mengganggu mungkin. Yang laki-laki akan ada banyak penggoda-penggoda. Engkau akan ketemu laki-laki, engkau akan ketemu perempuan. Laki-laki itu meskipun udah tua keladi. Makin tua makin menjadi-jadi. Bahkan kau lihat mukanya saja, kok mukanya muka rakus. Dilihat mukanya aja tuh kelihatan muka rakus. Pak Andreas Manila. Engkau suka nonton video-video porno. Engkau juga sendirian. Tidak melihat. Engkau berpikir tidak melihat. Ingat, mata Tuhan ada di mana-mana. Selama 1 hari 24 jam, engkau takut kepada Tuhan. Artinya sadar, 1 hari 24 jam, Yesus ada di samping kanan kirimu. Yesus ada, bahkan Yesus ada di dalam hidupmu. Itulah yang membuat Daniel berketapan tidak menajiskan diri.
Saya sudah pernah bersaksi sama saudara yang sudah ikut Pria Sejati, sudah yang ikut konser, sudah yang ikut SPK. Saya sudah mengaku kan? Saya jatuh dalam dosa, dan jemaat yang lama sini tahu. Tapi Tuhan sudah mengampuni saya. Tuhan menyucikan saya. Hidup saya sudah berubah. Karena itu terjadi ledakan-ledakan yang luar biasa. Dan itu mesti permanen sifatnya. Tidak hanya hari Minggu suci, hari Senin sampai hari Sabtu tidak suci, menjadi namanya kudus. Tidak disiplin, tidak disiplin, tetapi hidupmu dan hidupku hari apa saja hidup kudus. Engkau memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita. Engkau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, sebab hidupmu sudah kudus. Apa saudara saya kasih tekannya Daniel? Kita baca sekali lagi ayat yang ke-8. Ya. 1, 2, 3. Daniel berketapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja cukup. Biasanya kalau tinggal di kerajaan, makanan yang dimakan oleh raja, kalau kita bisa makan bersama-sama raja itu senang. Suatu kehormatan. Sebab mau makan apa saja daging-daging ada di sana. Engkau sehat, tidak seperti saya dulu. Menjadi sakit hanya karena makanan itu. Tapi terus sampai hari ini saya terus mendeklarasikan bahwa memori saya menjadi normal kembali. Makanya kalau saya ngomong kurang jelas kadang-kadang, suka-suka lupa. Tetapi tahukah kuasa Tuhan akan mengingatkan terus. Tidak membuatku lupa. Kalau saya sudah ngomong, pasti Roh Kudus membantu saya. Sebab Roh Kudus memang penolong yang setia. Sama-sama, Roh Kudus, Engkau menjadi penolongku. Allahku yang setia, Allahku yang luar biasa, mengingatkanku. Jadi apa ya? Enggak ada. Tidak seperti itu lagi. Roh Kudus akan ngomong. Jadi setiap waktu, setiap saat, saudara mesti rajin membaca Alkitab. Saya sudah 2 minggu lebih baru belajar lagi kalau malam tidak makan nasi. Tapi juga masih gemuk. Padahal sudah tidak makan nasi. Kadang-kadang cuma 1 kali saya makan. Tapi juga masih gemuk. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya tidak mau sakit lagi. Ingat, saya ingatkan kepada saudara suka makan. Makanlah yang sehat. Yang enak-enak itu tidak selamanya sehat. Papi Rumanjo ini dan ibu dan mami sehat, ya. Ini Papi Rumanjo yang ini ya, sehat. Luar biasa. Saya mesti panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera Tuhan menambahkannya. Tidak sungguh-sungguh makan. Kalau dulu, ayo makan sungguh-sungguh, berkhotbah sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh. Kalau makan juga sungguh-sungguh. Sekarang saya rubah. Khotbah sungguh-sungguh, berpuasa sungguh-sungguh. Kalau makan, makan yang sehat.
Jadi jangan dipakai lagi saya punya yang dulu tuh ya. Itu salah. Waktu itu nggak ada yang negur saya, tapi salah. Tapi sekarang kalau makan sungguh-sungguh. Tidak boleh makan banyak minyak. Jangan makan gorengan-gorengan. Yaitu untuk saya, nggak tahu untuk saudara. Dipastikan jangan saya kasih hidup sehat. Amin. Amin. Mau hidup sehat? Mau hidup sehat? Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita hidup luar biasa. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kita buka lagi Daniel pasal 1. Ya. Daniel pasal 1. Yang pertama ada hikmat, ada pengetahuan. Yang kedua tidak menasihkan diri. Yang ketiga Daniel pasal 1 ayat 17 sampai 21. Ya. Sudah ketemu? Kalau belum ketemu lihat saja di depan ya. 1, 2, 3. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Terus lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalipun harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. 19. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati, perhatikan, tidak didapati yang setara dengan siapa? Dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Memang berbeda, pengetahuannya berbeda, hikmatnya berbeda. Tahukah anak-anak muda itu bukan hanya 4 orang. Ada banyak anak muda, tetapi tidak seorang pun bisa menandingi yang ada pada Daniel. Saya berdoakan setiap engkau tidak ada yang menandingi, mempunyai kelebihan, pengetahuan yang luar biasa. Saya ini kan sebenarnya orang pas-pasan saya. Tetapi kok tiba-tiba saya bisa belajar bahasa Toraja bisa, bahasa Batak saya bisa, bahasa Sunda saya bisa. Saya nggak pernah tinggal di sana. Bahasa Dayak, pada waktu bahasa Dayak itu sudah saya kasih meskipun sudah 45 tahun saya tinggalkan Kalimantan, masih ada kalimat-kalimat yang saya tahu. Apiti sok likut ngantonyoi, sudah nggak ngerti kan? Yang artinya saya sudah lupa bahasa bahasa Dayak. Sok likut ngantonyoi. Ya tadi kutane makada Toraya. Itu orang Toranya ya. Dia kuboto merata bata, itu bahasa Batanya. Alkitab mencatat ya dan amin, dalam diri Daniel Tuhan memberikan kelebihan khusus. Engkau tidak bisa sekarang, tetapi Allah akan memberikan khusus kepadamu kemampuan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun, sehingga engkau menjadi pegawai-pegawai yang luar biasa. Engkau menjadi orang-orang yang luar biasa. Engkau mesti berbeda jadi pegawai, tidak boleh sama dengan orang lain. Aku nyatakan, aku deklarasikan di dalam nama Yesus Kristus, hikmat Tuhan turun atasmu, pengertian dari Tuhan turun atasmu, hikmat Allah yang mengalir atas dirimu, membuat engkau cakap menanggung segala perkara di dalam nama Yesus Kristus. Engkau akan berkata dalam bahasa roh, engkau akan berkata dalam bahasa tidak dimengerti oleh manusia. Hikmat
Allah akan turun atasmu. Hikmat Tuhan akan menyertaimu, menjadi bagianmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebab engkau berbeda. Di dalam nama Yesus terjadilah. Engkau akan berbeda dengan yang lainnya. Amin. Silakan duduk. Tuhan akan membuat engkau berbeda. Haleluya. Sebab memang engkau menjadi manusia yang berkualitas. Ada 5, saya tutup yang terakhir. Ya, yang terakhir kita lihat Daniel pasal 2. Ayat 19. Oh ya, sudah ketemu. Ya. Ayat 19 mulai sampai 22. 1, 2, 3. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Terus berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Cukup. Apa kesukaan Daniel? Memuji Tuhan. Apa kesukaan Daniel? Menyembah Tuhan. Jadi saudara saya kasih, kalau diajak puji-pujian, engkau mesti bersukacita. Itu Daniel itu kesenangannya memuji Tuhan, memuliakan Allah. Sudah lihat kalau Pak John, ayo angkat tangan, menyembah Tuhan, puji-pujiannya lama. Mungkin yang lain berkata, aduh lama sekali. Ingat, itu latihan kita untuk masuk surga. Karena di surga sering saya katakan, cuma memuji. Tidak ada pekerjaan lain. Engkau menyembah Tuhan. Engkau mengangkat tangan memuliakan Tuhan. Semua kebesaran hanya untuk Tuhan. Hartamu tidak dibawa kemana-mana. Jadi jangan suka menghitung harta. Dengar. Saya persilakan sudah lihat di samping pastori. Saya belum ngomong sama jemaat. Itu akan dipakai untuk gereja anak. Sebab anak-anak yang di tempat itu udah gak muat. Gak nampung. Menurut orang kesehatan itu gak layak. Ada Ibu Jeli gak ya? Mana? Itu ada. Ibu Jeli itu orang kesehatan. Ibu Jeli sudah dibangunkan gereja anak. Saya yang bangun. Melalui saya. Jemaat, kalau memberi silakan. Ada orang berkata kepada saya, enggak salah langsung, lewat orang lain. Ngapain kita berbuat itu, orang kaya pendeta Stimin, saya kaya bersyukur. Tapi masih utang. Saya masih utang untuk Pak Asmuruf. Tetapi percayalah, Tuhan akan mencukupkan. Saya belanja sekitar 30 juta itu. Saya pikir-pikir hanya 50 juta aja sudah cukup. Untuk anak-anak. Jadi bukan untuk saudara-saudara. Itu hanya untuk anak-anak. Untuk AC saya sudah ngomong, Bapak Natal sudah datang. Kami jemaat mengucapkan selamat datang
selamat bersyukur. Mama sudah Tuhan panggil. Tuhan cinta sama mama, Tuhan cinta sama Bapak Nathan. Itu uang untuk AC sudah ada 3, enggak dikorek sama sekali. Nanti Bapak Natal, perhatikan. Harus ada jalur, apa namanya? Untuk lampu tuh, apa namanya? Saya lupa. Apa? Stop kontak. Kalau ada nanti kita akan pasang 2, 3 itu. Meskipun belum dipakai, ini masih pakai angin-angin ini. Saya nanti akan pasang dulu bahwa uang sudah masih ada. Tidak seorang pun yang memakai uangmu, hanya Tuhan. Tapi memang jujur itu yang untuk rumah. Itu rumah salah ngomong. Untuk gereja anak itu memang kami dari jemaat. Kalau saudara nggak memberi apa-apa, kalau nggak memberi, saya ngomong dari jemaat, tapi kalau nggak memberi nggak apa-apa. Tetapi Allah kita Allah yang kaya. Itu selesai, itu pasti selesai juga. Nama Tuhan akan dipuji. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Allah kita Allah yang luar biasa. Orang berkata musim pandemi sulit uang. Tidak. Orang mengalami resesi. Tetapi anak-anak Tuhan resepsi. Tidak ada satupun di antaramu yang bersungut-sungut. Kalau engkau bersungut-sungut, lebih baik jangan memberi. Ada banyak orang hanya komplain. Tetapi sebenarnya tidak memberi. Ingat, hanya orang yang cinta Tuhan. Engkau tidak usah komplain. Engkau melayani untuk Tuhan. Apa yang kau perbuat bukan untukmu, bukan untuk pendeta, tetapi untuk Tuhan yang dipermuliakan. Saudara saksi, akhirnya Daniel hanya memuji Allah. Saya bersyukur diajak memuji Allah. Di dalam kekurangan memuji Tuhan. Di dalam kelebihan memuji Tuhan. Sebab hartaku tidak ada di dunia ini. Semua yang kau punya, tetapi itu bukan Anda punya. Yang punya Tuhan Yesus. Dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Amin. Semua kekayaan kita, semua harta kita hanya untuk Tuhan. Terpujilah Yesus Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Bisa tepuk tangan untuk Tuhan?